Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Stianisi dengan NIM 19102050012. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Supervisi Pekerja Sosial. Dalam video ini berisi mengenai supervisi pekerja sosial. Supervisi merupakan suatu proses bimbingan kerja di antara pekerja sosial dengan supervisor untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan profesional demi tercapainya kemampuan, kepercayaan, dan penguatan dukungan kegiatan. Supervisi ini adalah proses penjamin agar pekerja sosial dapat bekerja dengan benar. Dalam supervisi terdapat beberapa tipe supervisor. Yang pertama yaitu supervisor administratif. Dalam hal ini, supervisor melakukan rekrutmen dan seleksi staf yang akan bergabung dengan timnya. Supervisor di sini merupakan pihak yang paling memahami tentang detail pekerjaan, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Metode yang digunakan supervisor dalam melaksanakan tugas ini adalah dengan mengundang seluruh kandidat menjadi sebuah kelompok kerja, lalu melaksanakan serangkaian tes serta melakukan simulasi untuk menyelesaikan tugas harian. Yang kedua yaitu supervisor edukatif. Supervisor edukatif ini melakukan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial. Supervisi edukasi ini merupakan pelengkap dari in-training service yang telah bersifat memperkuat kemampuan spesifik individu. Pelatihan yang diberikan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus staf untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus. Yang ketiga yaitu supervisor suportif. Supervisor ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan konseling kepada para pekerja sosial yang sedang berada pada kondisi psikologis negatif agar mengetahui latar belakang yang menyebabkan menurunnya kualitas kerja mereka. Supervisor harus mampu memberikan motivasi kepada pekerja sosial agar mereka mengalami demotivasi dan ingin memperbaiki kinerjanya. Sedangkan menurut Carducci dan Harkness, karakteristik supervisi dibagi menjadi tiga yaitu supervisi sebagai pelayanan tidak langsung. Posisi supervisor adalah memberikan pelayanan yang bersifat tidak langsung. Komunikasi antara supervisor dengan klien dilakukan melalui staf yang berhubungan dengan klien. Yang kedua, supervisi sebagai proses interaksional, dan yang ketiga, supervisi untuk mencapai tujuan. Kegiatan pelayanan yang dilakukan adalah mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai lembaga dan profesi dengan tujuan agar menjadi kerangka yang bersikap serta tingkah laku pekerja sosial ketika berinteraksi dengan klien. Selanjutnya, metode yang digunakan supervisor. Yang pertama yaitu metode supervisi secara langsung. Supervisi yang dilakukan secara langsung pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Proses supervisi ini mengharuskan supervisor terlibat langsung dalam kegiatan untuk memberikan arahan dan petunjuk. Yang kedua, supervisi tidak langsung. Supervisi di mana seseorang supervisor baik secara individu maupun kelompok menggunakan berbagai media komunikasi dalam berhubungan dengan orang yang akan disupervisi. Menurut Carducci dan Harkness, supervisi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan berbagai tanggung jawab dengan pengembangan staf untuk menolong agar memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga mampu bekerja lebih efektif. Dalam hal ini, supervisi memiliki peranan penting dalam peningkatan kemampuan seorang pekerja sosial agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas. Pekerja sosial merupakan sebuah profesi dalam rangka memberikan pertolongan yang memiliki tiga elemen penting guna untuk mendukung praktek profesional yang dilaksanakan. Ketiga elemen tersebut adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Seseorang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor, yang dapat diartikan sebagai seorang yang mampu melihat seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab orang lain untuk memastikan kualitasnya. Dalam pekerjaan sosial, supervisor merupakan leader bagi para pekerja sosial yang berada di bawah koordinasinya. Supervisor merupakan praktisi yang memahami situasi dan kondisi penanganan klien dengan detail. Kasus-kasus yang ditangani oleh setiap pekerja sosial dikuasai dengan sangat baik, sehingga lembaga layanan sosial pun sangat mengandalkan peran supervisor untuk membantu pekerja sosial
untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di dalam pekerja sosial, supervisi memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu long range objective, yaitu menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien. Yang kedua, short range objective. Dalam short range objective ini terdiri 3 fungsi supervisi dalam pekerja sosial, yaitu meningkatkan kapasitas pekerja sosial agar mampu bekerja lebih efektif, membantu staf dalam memahami lingkungan kerjanya, dan membantu pekerja sosial agar dapat bekerja dengan nyaman selama melaksanakan tugasnya. Sedangkan fungsi supervisi dalam praktek pekerja sosial adalah yang pertama fungsi administratif. Fungsi ini dilakukan oleh supervisor ketika muncul adanya kebutuhan untuk merekrut pekerja sosial sebagai staf di lembaga pelayanan sosial di tempat mereka bekerja. Dalam hal ini, supervisor memiliki tanggung jawab untuk menentukan kriteria pekerja sosial untuk gabung di timnya. Yang kedua yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif dilakukan untuk memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial. Dalam fungsi edukatif ini juga akan dilaksanakan penguatan terhadap nilai-nilai profesionalitas saat bekerja sama dengan klien. Yang ketiga, fungsi suportif. Dalam fungsi suportif ini, supervisor memiliki tanggung jawab untuk memberikan konseling kepada para pekerja sosial yang sedang berada pada kondisi psikologis negatif agar mengetahui latar belakang yang menyebabkan menurunnya kualitas kerja mereka. Supervisor harus mampu memberikan motivasi kepada pekerja sosial agar mereka mengalami demotivasi dan ingin memperbaiki kinerjanya. Pada kenyataannya, perkembangan masalah atau kebutuhan manusia itu berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan respon untuk mengatasi masalah atau kebutuhan itu sendiri. Pada kerangka inilah supervisi sebagai sebuah metode menemukan letak signifikansinya dalam praktek pekerjaan sosial. Contoh proses supervisi pekerja sosial. Saya mengambil contoh dari proses supervisi pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Pamadiputra atau BRSP Lembang. Supervisi pada Balai Rehabilitasi Sosial Pamadiputra ini dilakukan oleh pejabat struktural dan manajer program yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Pamadiputra kepada pekerja sosial. Pekerja sosial yang ada di balai ini terdiri dari 7 pekerja sosial kondisional atau pekerja sosial menetap atau yang bekerja di lembaga tersebut, dan 7 pekerja sosial adiksi atau pekerja sosial yang dikirim oleh Kementerian Sosial. Proses supervisi yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamadiputra ini diantaranya yang pertama melakukan pemasangan CCTV di ruang konseling dan ruang terapi. Hal ini dilakukan untuk melihat dan memantau pekerja sosial dalam proses pertolongan terhadap klien, dan apabila pekerja sosial melakukan hal yang tidak baik, maka akan terekam CCTV dan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, pelaksanaan supervisi ini dilakukan setiap hari. Ketika pekerja sosial akan bertemu dengan klien, maka pekerja sosial harus lapor kepada manajer program terlebih dahulu. Kemudian manajer program mempersiapkan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh klien dan pekerja sosial melaporkan hasilnya kepada manajer program. Yang ketiga, diadakan case conference, yaitu melakukan pertemuan sebulan sekali untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan hambatan yang dialami oleh pekerja sosial. Hal ini dibahas bersama-sama dan mencari solusi bersama-sama untuk menangani permasalahan atau hambatan yang dialami.